Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Oke, kurang lebih begini, ya Allah, Engkau yang paling sayang kepadaku dan Engkau yang paling memuliakan setiap hambamu. Engkau yang mencintai siapapun hambamu yang memohon ampunan dan pemaafan. Hamba merasa hamba banyak dosa. Hamba mohon ampuni hamba, ya Allah. Hamba salah. Begitu Anda ucapkan dengan ikhlas dan Anda hadirkan suasana dosa itu apa yang kita perbuat, mengalir air mata. Air mata itulah yang mengkonfirmasi gugurnya semua dosa yang pernah dikerjakan. Sholat itu yang standar kita menunaikan setiap wajib, dapat pahala kebaikan, nanti ditampakkan saat akan pulang. Kalau di hari biasa 10 itu begini, jangan 1, 2, 3, bukan begitu ngitungnya. 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Kalau teman-teman tunaikan berjamaah kali 27 lagi. Kalau ditunaikan di masjid kali 25. Itu gambaran pahalanya. Jadi sayang kalau nggak ke masjid. Minimal jamaah. Oke? Kalau Ramadan kali 10 lagi. Kali 10 lagi. Jadi jangan terlambat. Ya, yang 17 itu sholat fardu. Sholat sunnah yang tadi 12 itu menyempurnakan yang fardu. Jadi kalau ada yang kadang subuh rakaat pertama fokus, rakaat kedua sudah mulai ingat kreditan, ingat jemuran, kan? Macam-macam. Itu yang menutupi itu sholat sunnah tadi yang 12 rakaat. Tutup semua. Khusus untuk Ramadan, ditambahkan kemuliaannya, di luar Ramadan, kalau konsisten dijaga sampai meninggal 12 rakaat itu, Allah langsung perintahkan malaikat bangunkan istana di tepian surga untuknya. Hadisnya sahih di At-Tirmidzi. Man shalla itsnatai asyrata rak'atan, arba'an qabla adh-dhuhri, rak'ataini ya ba'daha, rak'ataini ba'dal maghrib, rak'ataini ba'dal isya, rak'ataini qabla subhi, bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Aku akan jamin dari kalimat Nabi, orang yang konsisten menunaikan 12 rakaat yang mengiringi salat fardu, siang atau malam, sampai meninggal dunianya, hadiahnya dari Allah dibangunkan satu istana di tepian surga. Itu di luar Ramadan. Ramadan kali 10 kali lipat lagi. Khusus untuk salat malam, tarawih, qiyamul lail. Inilah keutamaan yang paling banyak. Untuk itu izin saya detilkan di sini. Memanfaatkan waktu yang kurang lebih kita ada 5 menit sampai ke zuhur. Teman-teman, sholat malam itu, begitu diputuskan besok Ramadan, malamnya kan tarawih ya, dimulailah paket Ramadan. Orang menduga Ramadan itu mulainya saat puasanya. Ternyata Allah langsung declare Ramadan itu satu paket siang dan malam. Dimulai malamnya, malamnya sholat, siangnya puasa. Jadi kalau ada, bukan kita ya, ada orang puasa, malamnya nggak sholat, puasanya sah. Dia nggak sholat tarawih, dia tidak mendapatkan kesempurnaan Ramadan. Apa dalilnya? Al-Baqarah ayat 187, di ujung ayatnya. Thumma atimmus siyama ilal lail. Ya uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum fal'ana bashiruhunna. Itu kan? Kemudian wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Sempurnakan puasa itu sampai Anda mengerjakan ibadah yang ada di malam harinya. Gitu. Kan puasa sampai maghrib kan? Awas jangan terlampau soleh ya, karena ada yang memahami ayat ini sampai isya. Bukan, puasanya sampai maghrib, ba'da isyanya amalan sholat malam. Jadi tarawih itu sepaket. Nah keutamaan tarawih, dan itu amal pertama di Ramadan, kalau kita baru menunaikan saja salam 2 rakaat dan mengerjakan apa yang Nabi tunjukkan, semua dosa yang pernah dilakukan gugur seketika. Semua, catat ini, semua dosanya gugur. Tapi saya klarifikasi dulu ya, catatan ini penting, kecuali utang. Utang tetap dibayar, tidak lunas ya. Ya, ini catatan ulama hadis, Jadi kalau ngaji hadis ini ada catatan khusus di situ. Yang digugurkan adalah dosa bukan utang, kata para ulama tuh. Ya, jadi jangan disimpulkan dan Anda tidak usah terlalu dramatis. Akhi, ya Allah aja menggugurkan dosa, masa Anda nggak bisa menggugurkan utang deh. Oke, yuk kita mulai. Yang kita bahas
namanya. 2 teknisnya, 3 aja. Yang ketiga doanya. Masih ada waktu? Masih ya, insya Allah sebentar ya. 1, apa namanya? Salat apa? Oke. Namanya itu sebetulnya dari Nabi itu isyaratnya qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Dalilnya apa? Al-Bukhari nomor hadis 37. Al-Bukhari nomor hadis 37. Di hadis Muslim nomor hadis 759. Oke, penyampai riwayatnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bunyi hadisnya kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Man siapapun, teman-teman, kalau ada kata man itu sifatnya personal, tapi dibuka secara general. Cara menyikapinya, posisikan kalimat itu untuk kita secara personal, dipersonifikasikan. Misal gini, saya baca hadis itu, man qama ramadhana. Saya yang baca, rasakan Rasul itu berbicara pada kita. Hei Adi Hidayat. Jelas ya? Kembalikan ke diri kita. Siapapun. Saya kurang sepakat dengan terjemahan barang siapa. Ya, saya sampai sekarang mencari itu barang punya siapa, nggak ketemu gitu. Ya, saya lebih enak dengan siapapun. Siapapun yang menunaikan qiyam Ramadan. Oke? Salatnya disebut qiyam Ramadan. Qama Ramadhana. Qama itu derivasi, ya, nanti turunan dari sini ada aqama, yuqimu, iqamatan, yuqimuna, aqimu. Artinya menunaikan dengan sempurna sesuai kemampuan. Lebih simpel lagi, serius, sungguh-sungguh. Jadi maksud Nabi, kalau mengerjakan sholat ini, qiyam Ramadan ini, tolong kerjakan dengan serius. Jangan banyak bercanda. Tolong kerjakan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana caranya? Teruskan. Man qama Ramadhana. Siapa yang menunaikan ibadah sholat di malam Ramadan dengan sungguh-sungguh. Jadi sholat ini khusus hanya Ramadan saja. Di luar Ramadan nggak ada sifatnya. Apa jenis kesungguhannya? Imanan. Dia lakukan sepenuh imannya. Ikhlas. Niatnya hanya lillah. Karena Allah. Ya. Penting ini kita elaborasi sedikit. Kenapa ada kata imanan, keikhlasan? Karena nanti motif orang menunaikan sholat ini bisa jadi 3 bagian. Hadis Nabi di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Motif pertama lillah, ikhlas. Oke? Motif kedua lidunya yusibuha, karena motif duniawi. Ya, ada orang datang gitu kan ke situ sambil ketemuan yuk, sambil jualan. Oke? Update status. Hari ke-13 ceklik malam ini di Istiqlal, gitu ya, hanya untuk menunjukkan saja. Oke, pelan-pelan kita kurangi itu. Kalau ingin menginformasikan berbagi sah, bergantung pada niat kita. Atau motif ketiga, modus awi mar'atin yankihuha, cari jodoh. Cari peluang gitu, intip peluang. Bisa terjadi, gitu kan? Oke, saya agak cepat saja. Dari 3 ini intinya jaga betul niatkan karena Allah. Siapapun imamnya. Kalau memang nasibnya dapat ke situ bagus, alhamdulillah. Kurang bagus, ya alhamdulillah, enggak apa-apa. Nanti cari yang lain. Jangan keluar kata-kata yang kurang bagus. Wahtisaban, ini poin utamanya. Dan dia melakukan itu sambil mengevaluasi diri. Tadi, ini dari, maaf ya teman-teman, dari mulai takbir sampai salam, coba hadirkan aura evaluasi diri. Sujud pertama, minta ampun sama Allah. Selama ini banyak salah, banyak dosa, banyak telat sholat, padahal pengen masuk surga, pengen husnul khatimah, nangis kita. Kedua, ingat ayah ibu, minta ampun sama Allah, belum berbakti, bahkan belum minta maaf, ada yang sudah meninggal, belum minta maaf, dan seterusnya. Sujud selanjutnya pada sama istri, istri ke suami, kemudian ke anak, ke tetangga, dan sampai rasakan aura itu. Nah sekarang saya ajarkan doa, ini yang menggugurkan dosanya. Begitu auranya dapat kita dengan keikhlasan dan kehusyuan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, berpotensi semua dosanya gugur. Sayyidah Aisyah tanya, perhatikan kalimatnya, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatul qadri ma aqulu. Ya Rasulullah, kalau aku merasakan sensasi aura yang berbeda di malam aku sholat, seakan mendapat malam Al-Qadar, tenang, nyaman, apa yang aku baca?
Bacaan inilah yang kalau dibacakan ikhlas, gugur dosa kita semua. Saya bacakan, Anda boleh ikuti. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada riwayat kedua. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Oke. Kurang lebih begini, ya Allah, Engkau yang paling sayang kepadaku. Dan Engkau yang paling memuliakan setiap hambamu. Engkau yang mencintai siapapun hambamu yang memohon ampunan dan pemaafan. Hamba merasa hamba banyak dosa. Hamba mohon ampuni hamba, ya Allah. Hamba salah. Begitu Anda ucapkan dengan ikhlas. Dan Anda hadirkan suasana dosa itu apa yang kita perbuat. Mengalir air mata. Air mata itulah yang mengkonfirmasi gugurnya semua dosa yang pernah dikerjakan. Jika itu bersamaan dengan komentarnya malaikat. Amin, kata malaikat, seketika selesai semua dosanya. Itu mahal sekali. Itu hanya didapatkan khusus bulan Ramadan.